Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang saya pahami tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam filsafat pendidikan Islam, mari kita bahas dulu apa sih itu filsafat. Filsafat adalah mencintai kebijakan atau hikmah. Jadi, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dapat mewujudkan kebijakan. Mengapa? Karena tujuan dari ilmu pengetahuan itu adalah untuk mengubah tingkah laku manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan dari rasa tahu itu akan menjadi ilmu pengetahuan yang dapat mengubah tingkah laku manusia menjadi seseorang yang bijak. Dan filsafat itu juga merupakan fitrah dari manusia yang mempunyai rasa ingin tahu yang cukup besar. Selanjutnya adalah pengertian Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata aslama, yang memiliki arti penyerahan diri secara mendalam untuk masuk ke dalam kedamaian, patuh, tunduk, dan taat. Secara antropologis, kata Islam sudah menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang patuh dan taat kepada Tuhan. Islam itu sendiri merupakan penyerahan diri secara menyeluruh, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Dari pengertian tersebut dapat kita definisikan filsafat pendidikan Islam, yaitu suatu kajian yang mendalam mengenai hakikat, tujuan, metode pendidikan berdasarkan ajaran Islam yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun menurut Ahmad Maribah, filsafat pendidikan Islam adalah usaha sadar membimbing perkembangan jasmani dan rohani peserta didik berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Adapun ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah hal-hal yang mencakup masalah dalam pendidikan, seperti masalah guru, metode pendidikan, lingkungan, kurikulum, dan lain sebagainya. Filsafat pendidikan Islam berlandaskan pada 3 hal. Landasan yang pertama adalah Al-Quran. Misalnya, seperti dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam surah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dan membaca. Yang kedua adalah hadis. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan yang ketiga adalah ijma' dan qiyas, yaitu kesepakatan ulama dalam memahami pendidikan Islam sebagai hal yang wajib bagi setiap muslim. Adapun tujuan dari mempelajari filsafat pendidikan Islam yang pertama adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, mengembangkan akhlak mulia sesuai tuntunan ajaran Islam. Yang ketiga, mengintegrasikan ilmu pengetahuan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Ini sama dengan islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu dengan mengaitkan ilmu pengetahuan umum dengan kaidah-kaidah keislaman seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dan tujuan yang terakhir adalah mempersiapkan individu untuk menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Adapun prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam ada 4. Yang pertama adalah tauhid, yaitu pendidikan harus berlandaskan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah amanah, yaitu pendidik dan peserta didik harus memiliki tanggung jawab dalam proses pendidikan. Yang ketiga adalah amanah. Yang ketiga adalah akhlak, yaitu pendidikan harus berlandaskan pada nilai-nilai moral keislaman. Dan yang terakhir adalah rahmatan lil alamin, yaitu pendidikan harus memberikan manfaat bagi manusia. Terdapat perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Adapun perbedaannya yang pertama adalah filsafat pendidikan Islam berbasis tauhid, sedangkan pendidikan umum berbasis pada keilmuan sekuler. Yang kedua, pendidikan Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, sedangkan pendidikan umum hanya fokus pada kehidupan dunia saja. Yang ketiga, pendidikan Islam menekankan akhlak dan spiritual, sedangkan pendidikan umum menekankan kecerdasan akademik. Dan yang paling penting adalah tujuan dari filsafat pendidikan Islam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa diambil manfaat. Walahil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.